Cuma dengan 6 jutaan aja kalian udah bisa dapat laptop yang cukup tipis, ringan, dan elegan. Dan yang pastinya kencang, enak buat ngetik, kuliah, nonton video, multimedia, atau bahkan ngegame. Nah, kalau kalian nyari laptop yang budgetnya 6 jutaan, ini dia videonya dan kalian ada di tempat yang pas. Karena laptop ini pakai Ryzen 7 7320U yang performanya cukup apik. Nah, pertama-tama itu dari sisi desainnya. HP 14 dengan Ryzen ini tampil simple dan cukup elegan, khas dari laptop HP. Bodinya berbahan polikarbonat ya, terasa cukup solid dan nggak murahan. Bobotnya ada di sekitar 1,4 kg, jadi enak banget buat dibawa ke kampus atau cafe. Layarnya 14 inci dengan resolusi Full HD dengan refresh rate 60Hz. Panelnya masih TN, jadi viewing angle-nya itu ya emang nggak lebar-lebar banget. Tapi untuk kerja kantoran atau tugas-tugas ringan masih oke lah. Nah, untuk portnya ini cukup menarik, itu lengkap. Ada Type-C, USB Type-A ada 2, dan combo jack. Sayangnya itu nggak ada LAN di sini, absen. Nah, kita ke performanya ya, langsung aja. Itu ditenagai oleh Ryzen 3 7320U dengan 4 core 8 thread yang dipadu dengan RAM 8GB dual channel 5500 MHz dan SSD-nya itu 512GB NVMe. Performanya gimana? Mari kita lihat. Tapi sebelumnya itu gue bilang kalau ini bukan laptop gaming, tapi emang bisa buat gaming dan buat kerjaan harian pastinya lebih gesit ya. Nah, terbukti di Cinebench R23 itu dapat skor yang cukup oke di 793 single core dan multicore-nya itu di 4000-an ya, cukup oke lah. Dan di R15-nya kalian bisa cek di sini. Nah, di 3D Mark Time Spy dan Firestrike total skornya kalian bisa lihat di sini. Sebenarnya ini grafik score dan CPU skornya itu jomplang banget. Ini CPU skornya kencang, tapi si GPU Radeon 610M-nya itu emang masih terbatas walaupun udah pakai RAM yang 5500 MHz. Nah, kalau untuk game tadi gimana, Bang? Oke, langsung aja kita cek di CS2 itu jalan di 44 FPS rata-rata. Dan Valorant itu stabil di 60-an FPS rata-rata, tapi sayangnya emang masih terasa sering frame drop. Tapi so far masih oke lah dan aman untuk game kompetitif ya, sekedar refreshing di tengah-tengah kerja atau ngampus. Untuk game berat gimana? Sayangnya emang jangan berharap banyak, karena di Wukong dan God of War itu cuma bisa kuat di bawah 20-an FPS, alias kayak slideshow, padahal itu udah pakai frame gen dari FSR. Nah, selanjutnya di stability test pengetesannya kita menggunakan R23 yang running 10 kali. Di sini tidak ada penurunan yang berarti, dan juga saat menggunakan baterai juga nggak ada penurunan yang berarti, dan perbedaan menggunakan baterai dan charger itu nggak ada bedanya, hampir mirip. Nah, kalau temperaturnya sendiri itu bisa nyentuh maksimal di 88 Celcius. Ya, ini nggak dingin sih, tapi terbilang aman untuk sebuah laptop. Selanjutnya untuk speed SSD-nya itu berapa? Itu ada di sekitar 1700-an untuk read dan write-nya. Ini cukup kencang mengingat dengan harga segini kalian udah dikasih SSD NVMe yang cukup luas di 512GB. Nah, untuk penggunaan baterai dia punya 3 cell baterai dengan 41 Wh. Untuk penggunaan ringan ya bisa tahan sampai dengan 8 jam atau hampir 9 jam di pengetesan kita. Ya, penggunaannya standar untuk ngantor dan ngetik-ngetik. Nah, yang menarik dari konektivitasnya ini, laptop udah pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Jadi connect di internet dan perangkat dari kabel itu makin cepat dan enak. Oke, sekarang akan kita coba tes webcamnya. Oke, ini dia memiliki resolusi 2,1 megapiksel yang bisa mengambil gambar itu di 1080p. Ya, cuma ya kita bisa lihat gambarnya di sini. Ya,
oke lah, dan ini sebenarnya cukup baik untuk ukuran laptop. Dan suaranya bisa kalian cek di sini, ini suara dari si webcam dari si laptopnya ini. Nah, sebenarnya PR dari laptop ini itu ada di layarnya yang emang masih TN ya, bukan IPS ya. Di harga segini kalian udah cukup oke lah dari hal-hal lain kecuali di layar. Yang gue yakin color gamutnya juga pasti akan berantakan. Tapi kalau kalian itu untuk penggunaan kasual kayak let's say nonton sambil tiduran atau kerja, ya sebenarnya nggak butuh semua sudut itu bisa dilihat ya kan, kalian tinggal fokus dari depan aja. Dan satu lagi itu RAM-nya solder alias nggak bisa di-upgrade, jadi ya nggak bisa di-upgrade sama sekali. RAM-nya ada di stuck 8 GB aja, tapi it's okay karena emang pada awalnya ini bukan untuk gaming tapi untuk kerjaan kantor dan ngampus. HP 14 itu cocok banget buat kalian yang lagi cari laptop dengan budget 6 jutaan. Udah pakai Ryzen 3 7320U yang ini udah cukup oke, punya 4 core 8 thread. Desainnya cukup simple dan elegan, nggak banyak neko-neko. Konektivitasnya juga udah lengkap. Pas banget lah buat kalian yang lagi nyari laptop buat kerja atau buat kuliah. Dan di range harga 6 juta, ini laptop udah jadi opsi yang bagus buat kalian. Dan gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk beli laptop ini atau kalian punya opsi laptop lain yang kalian rekomendasikan? Boleh kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis. And always see you next time. Wassalam.